Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu tetap sehat dan semangat meskipun kita belajar dari rumah. Anak-anak berjumpa lagi dengan program B4D, Belajar Bahasa bersama Bu Dian. Anak-anak, materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya, yaitu kita akan membahas tentang teks iklan. Teks iklan. Tujuan pembelajaran, setelah proses pembelajaran, peserta didik dapat yang pertama, menentukan fakta dan opini yang ada dalam teks iklan. Yang kedua, menyimpulkan isi teks iklan. Yang ketiga, menyusun teks iklan baris. Fakta, ciri kalimat fakta. Yang pertama, memiliki data yang akurat, misalnya tanggal, tempat, dan waktu kejadian. Yang kedua, dapat dan sudah dibuktikan kebenarannya. Yang ketiga, bersifat objektif, apa adanya, tidak dibuat-buat, yang dilengkapi dengan data. Yang keempat, dapat menjawab pertanyaan, apa, siapa, di mana, kapan, berapa dengan jawaban yang pasti. Yang kelima, sudah terjadi. Fakta dalam iklan mencakup identitas produk yang ditawarkan, komposisi, kegunaan, dan sarana penggunaan secara lengkap. Opini. Opini kebenarannya belum pasti ditandai dengan penggunaan kata mungkin, barangkali, seandainya, jika, seumpama, kira-kira, dan sebagainya. Yang kedua, bersifat subjektif dan dilengkapi uraian tentang pendapat, saran, atau ramalan tentang sebab dan akibat terjadinya peristiwa. Yang ketiga, berisi tanggapan terhadap peristiwa yang terjadi, berisi jawaban atas pertanyaan, mengapa, dan bagaimana. Yang keempat, menunjukkan peristiwa yang belum atau akan terjadi pada masa yang akan datang, baru berupa rencana. Perbedaan antara fakta dan opini dalam iklan. Yang pertama, dalam fakta, berupa identitas produk yang ditawarkan dalam iklan tersebut, sementara dalam opini berupa kalimat atau bahasa yang membujuk agar orang mau membeli produk yang diiklankan. Dalam fakta, komposisi kegunaan produk dalam iklan. Yang ketiga, sarana penggunaan secara lengkap, sementara pada opini menuturkan kelebihan produk tersebut. Yang keempat, kalimat atau bahasa dapat dipertanggungjawabkan, bukan rekayasa. Yang ketiga, dalam opini, kalimat atau bahasa bersifat subjektif atau berdasarkan pendapat seseorang. Iklan baris. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang jenis iklan baris yang sangat memperhatikan keekonomisan kata sehingga penulisannya disingkat. Perhatikan iklan baris berikut. Sekarang kalian lihat iklan baris berikut. Apa maksud iklan tersebut? Iya, maksud iklan tersebut adalah Rudy menjual mobil Avanza tahun 2019 berwarna hitam metalik. Ini Avanza 2009 berwarna hitam metalik dengan keadaan mesin bagus. Velg racing seharga 140 juta. Secara cepat, orang yang berminat diharapkan menghubungi Rudy secara langsung di Jalan Ayani, Palembang. Sekarang fakta dan opini dalam teks iklan. Amati iklan berikut. Di antara pernyataan berikut,
Tentukan fakta dan opini berdasarkan iklan tadi. Untuk pemesanan, hubungi telepon 0823 222 31446. Ini fakta atau opini? Ya, ini adalah kalimat fakta. Kita lihat selanjutnya. Tom yum kelapa memiliki sensasi rasa dengan bumbu spesial. Ini fakta atau opini? Iya, ini kalimat opini. Sekarang yang ketiga. Paduan antara air kelapa dan bumbu khas Thailand menghadirkan rasa unik dan khas menjadi satu. Ini fakta atau opini? Iya, ini opini. Selanjutnya, tom yum kelapa dijual dengan harga Rp28.000 per porsi. Fakta atau opini? Fakta. Ya, karena di sini ada 28.000, mengapa akhirnya disebut fakta? Kemudian di sini ada nomor telepon yang asli. Datanya ini disebut fakta, sementara ini adalah pendapat si pemilik restoran, sama seperti ini adalah pendapat si pemilik restoran, maka kedua pernyataan ini kita sebut dengan opini. Sementara ini karena memuat data, maka kedua pernyataan ini kita sebut dengan fakta. Selanjutnya, perhatikan teks iklan berikut. Firman membutuhkan uang untuk biaya sekolah anaknya, sehingga ia memutuskan akan menjual salah satu rumah miliknya. Rumah itu terletak di perumahan Abata, Blok X nomor 15. Luas tanah rumahnya sebesar 140 meter persegi, sedangkan luas bangunan sebesar 80 meter persegi. Rumah itu terdiri dari 2 lantai, 4 kamar tidur, 2 kamar mandi, dan garasi yang luas. Firman berencana menjual rumah tersebut dengan harga 400 juta, tapi masih bisa ditawar. Bagi yang berminat bisa langsung menghubungi Firman di telepon 0882 7349 4444. Sekarang kita lihat tabel singkatan iklan baris. Di situ BU butuh uang, Peru perumahan, LT luas tanah, LB luas bangunan, LT lantai, KM kamar mandi, KT kamar tidur, GRS garasi, HRG harga, TP tanpa perantara, HUK menghubungi, log lokasi, negosiasi. Sekarang, susunlah iklan baris berdasarkan penawaran teks dan tabel berikut. Ya, inilah bentuk iklan baris dari penawaran ya, dan tabel yang sudah kalian simak tadi. BU butuh uang, dijual RMH rumah lokasi Perum Abata, Blok B nomor 15, 2 lantai, luas bangunan 80 meter persegi, luas tanah 140 meter persegi, 4 kamar tidur, 2 kamar mandi, garasi luas, harga 400 juta, bisa ditawar atau negosiasi, TP tanpa perantara, hubungi Firman 0882 734944 kali. Bagaimana anak-anak? Sudah disimak tayangan tadi? Ya, selanjutnya kita akan membahas materi tersebut dalam diskusi di kelas. Jika ada hal yang tidak kalian pahami atau masih belum dimengerti, kita akan bahas bersama. Nah, selanjutnya kita juga akan melakukan evaluasi dalam bentuk soal yang ada di Google Form dan linknya akan Ibu bagikan pada kalian di grup kelas. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Meskipun kita belajar dari rumah, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang teks puisi.
Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.